Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berkumpul, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online yang ada di rumah. Kita bersyukur satu anugerah yang luar biasa. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan? Selain kita mempersembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Di hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Kasih dan anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Sehingga kami masih kuat, kami masih hidup, kami masih bernafas, kami masih diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini, untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mohon kekudusan-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu, untuk kami bersekutu meninggikan Engkau Tuhan. Di tempat ini nama-Mu yang ditinggikan, di tempat ini ada nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan, disembah, diagungkan, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah di setiap pribadi kami saat ini. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Lawat kami saat ini Tuhan. Biar kami ada sukacita, ada kesukaan yang luar biasa untuk kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Roh-Mu yang membebaskan kami Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Itu sebabnya di dalam bentuk apapun ia bekerja saat ini, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau satukan hati kami, satukan iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini, membebaskan kami untuk kami beribadah, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawatan Allah terjadi bagi kami saat ini. Urapi kami para pelayan-pelayan-Mu yang ada, jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami menikmati hadirat Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya, biar kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan.
Merasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak meninggikan Engkau, karena hanya Engkau layak dipuji ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita siap memuji Tuhan karena kita sudah menikmati berkat-berkat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikan pujian kita. Mari kita bertepuk tangan, kita bersuka cita. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah
setiamu di dalam hidup kami. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau katakan, kami terus mau belajar untuk kami mau setia. Kami terus mau belajar untuk kami setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kami. Dan kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap. Lagi katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya Yesus. Walau taufan datang menerpa, ku tetap. Mari angkat tanganmu, katakan terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Haleluya seluruh hidupku. Amin, amin. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Musik tetap nyanyikan pujian ini. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pujian ini berkata bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah beri di dalam hidup ini. Dengan apa kita membalas segala
berkarya di setiap hati kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi setiap kebutuhan keperluan kami. Kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Yesus kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasa otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Rahasia kebenaran firman-Mu boleh dibukakan. Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pelayanan selanjutnya kami silakan kepada Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan kita masih ada bersama-sama di tempat ini. Ada lagi kehadiran kita merupakan satu kebahagiaan juga buat kita karena kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus. Nah, lewat Bapak dan Ibu Gembala mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Allah. Dan sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan melihat dari firman Allah yang akan menjadi renungan kita saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti online. Kita buka Alkitab kita satu ayat dulu yang menjadi acuan kita dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Bersama-sama dengan kasih Kristus kita kembali bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seorang Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-10 yang kita sudah baca, akhirnya. Kenapa ada satu kata yang disampaikan oleh Paulus, akhirnya? Karena melihat dari perjalanan seorang Paulus, melihat dari perjalanan pelayanan yang sudah dilakukan, bahkan yang dialami oleh Paulus, ternyata perjalanan hidup, perjalanan kekristenan, perjalanan kerohanian kita itu tidak gampang, ya. Dan ini sudah menjadi satu pengalaman oleh Paulus, sehingga dikatakan di sini akhirnya.
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kalimat ini yang disampaikan hendaklah kamu, tapi diawali dengan kata akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, pengalaman-pengalaman yang Paulus sudah alami, yang sudah dia jalani itu nggak gampang. Mengiring melayani Tuhan, banyak proses, banyak persoalan, banyak tantangan. Nah, sehingga dia simpulkan akhirnya kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, perjalanan kita akan terhenti di tengah perjalanan. Sebab itu dia bukan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat dalam diri kamu sendiri, enggak. Tapi dia berkata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena Paulus tahu dan kita harus tahu dan kita sudah tahu pastinya, kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia tidak akan bisa menahan kekuatan dunia ini. Pencobaan yang disodorkan oleh iblis, dia tidak akan kuat. Kalau dia berkata, saya kuat, saya bisa, saya mampu mengatasi setiap persoalan, saya mampu mengatasi setiap masalah, dia tidak akan pernah bisa. Belajar dari pengalaman murid-murid Yesus, belajar dari apa yang mereka sudah pernah alami, setiap hari, setiap saat bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka ada dalam situasi atau persoalan hidup yang mereka alami, ternyata mereka nggak bisa, nggak kuat. Mereka mencoba untuk mengatasi setiap persoalan masalah dengan pengalaman mereka sebelum mereka ikut Tuhan, sebelum mereka jadi murid Tuhan. Satu peristiwa ketika mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus, melayani, setelah itu menyeberang, naik perahu, tetapi dalam perjalanan akhirnya perahu mereka digoncang dengan ombak, dengan persoalan, dengan badai. Mereka mencoba untuk mengatasi dengan pengalaman mereka. Mereka adalah murid-murid, latar belakang mereka kebanyakan adalah seorang nelayan, ahli di dalam yang namanya laut. Karena setiap hari pekerjaan mereka ada di sana. Tapi ternyata tidak, nggak bisa. Mereka nggak kuat dan akhirnya mereka berkata, "Guru, kami mau binasa, engkau diam saja. Apakah engkau tidak peduli?" Syukur kepada Tuhan kalau murid-muridnya menyadari dan mengakui ternyata ada Yesus yang bersama dengan mereka. Ada kekuatan yang bersama dengan mereka, tetapi kenapa kita lupakan itu? Dan ini perjalanan kekristenan kita, perjalanan hidup kita, semua pasti mengalami hal yang sama. Namun ketika dan saat ini Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19, firman Allah berkata di sana bahwa dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Paulus menyampaikan atau Paulus memberi satu informasi yang sangat valid, yang kuat bagi kita, bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita, garis bawahi yang percaya. Siapa di antara kita tidak percaya dengan kekuatan kuasa Tuhan? Saya percaya ketika kita ada di tempat ini, kita percaya dengan kuasa Tuhan. Kita percaya betapa hebat, betapa besar, betapa luar biasa
kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Untuk bisa mampu kita menjalani hidup kita, keluar dari setiap proses, menang dari setiap masalah, kita harus pakai apa? Pakai itu kuasa Tuhan, pakai itu kekuatan Tuhan. Efesus 6, di sana yang kita sudah baca ayat yang ke-10 dan seterusnya itu berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Apa yang kita pakai untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan kekuatan-kekuatan dunia, untuk melawan setiap proses hidup dalam hidup kita, hanya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Karena dia berkata betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya. Dia akan bekerja kepada kita yang percaya, bukan kepada yang gak percaya. Ketika kita percaya dengan kekuatan, kehebatan kuasa Tuhan, maka percaya dia akan bekerja. Roma 8:28 berkata dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya yang mengasihi Tuhan. Hanya orang yang percaya dengan kekuatan kuasa Tuhan yang mengasihi dia. Dan ketika kita mengasihi dia, dia berkata dia turut bekerja dalam segala hal. Dan pada harinya untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Nah, mengapa kita harus kuat? Mengapa kita harus kuat selama kita ada di dunia ini? Markus pasalnya yang ke-13 ayat 7 dan 8, firman Allah. Sambil duduk kita baca bersama-sama di tempat ini maupun di rumah. 1, 2, 3. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ternyata ini baru permulaan, belum seberapa. Mengapa kita perlu kekuatan kuasa Tuhan? Karena Yesus sendiri, Markus berkata, Injil Markus di sana, dia berkata ini baru permulaan. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar, kita sudah dengar perang sana sini, dengar. Nggak usah di luar negeri, di Indonesia, Papua, selalu terjadi. Kita sudah dengar, aduh Papua goncang lagi, OPM-nya tembak-tembakan. Karena kebetulan jemaat yang kami layani suka dia diutus. Setiap ada peperangan seperti itu, ada konflik di mana, dia pasti ada di sana. Jadi dia harus siap sedia 24 jam, kapanpun dia diutus. Saya banyak dapat informasi dari dia. Di Aceh, berapa yang ditangkap baru-baru ini, teroris. Ini kita dengar. Apakah itu akan mengguncang iman kita? Apakah itu akan membuat kita takut? Pasti. Dia katakan, Markus katakan, apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Biasa itu. Jangan dulu gelisah. Kenapa? Semuanya itu harus terjadi. Kita nggak bisa berkata, Tuhan kok nggak aman-aman sih ini dunia. Kok ini negara Indonesia kok nggak aman-aman. Tuhan bilang itu akan terjadi dan pasti terjadi. Jadi kalau kamu dengar, oh di sana perang, oh di sana banyak teroris, oh di sana ditangkap, jangankan di sana, di Bekasi banyak yang ditangkap, nggak usah gelisah katanya. Karena itu akan terjadi. Dunia, Yohanes berkata, akhir zaman dunia ini bukan makin baik tapi makin jahat. Nah kalau kita terpengaruh dengan hal itu, waduh, sudah tidak aman ini dunia. Memang tidak aman. Yohanes berkata bahwa kita ada di bawah kuasa si jahat. Kita hidup di dunia ini di bawah kuasa si jahat. Kalau mau aman, di mana? Di kuasa Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan.
Nggak usah gelisah. Karena semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, belum apa-apa. Akan ada waktu kesudahannya ketika dia datang, lebih dahsyat lagi akan terjadi. Kalau baru yang kecil begini kita sudah gelisah, sudah takut, itu gimana nanti yang dahsyat, yang besar? Tadi malam saya berbicara kepada anak-anak muda di tempat ini, karena dikasih tema masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Saya berkata bahwa bagaimana kita bisa masuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan kalau kita hanya di pinggiran saja. Kalau kita tidak berani masuk sampai ke dalam. Petrus berkata, "Guru, sudah semalaman kami ada di sini, tapi kami tidak dapat apa-apa." Tapi Tuhan bilang, "Bertolak lebih dalam lagi. Ini siang loh, nggak mungkin dapat apa-apa ikan." Tapi Yesus berkata, "Bertolak lebih dalam lagi." Bagaimana kita bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan atau pertolongan Tuhan kalau kita hanya di tempat yang dangkal? Yuk masuk lebih lagi. Memang beresiko. Tapi bagaimana kita bisa tahu pertolongan Tuhan atau mengalami pertolongan Tuhan kalau kita tidak masuk dari sana? Saya katakan kepada anak remaja, ikut Tuhan itu gak enak. Loh, kok bisa? Iya. Karena ada orang pemikiran bahwa ketika dia percaya ikut Tuhan enak. Gak ada masalah, gak ada persoalan, siapa bilang. Masalah banyak. Tapi itu memproses kita. Itu yang gak enak. Tapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, karena itu akan membuat kita lebih lagi mengenal Dia, lebih lagi merasakan kekuatan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Dia akan bekerja, dia akan nyatakan, dan dia akan buktikan bahwa kuasa Tuhan itu ada, bahwa kuasanya itu ada. Kalau kita masuk. Petrus berkata kepada Yesus, "Kalau engkau itu guru, suruh aku berjalan sama seperti engkau berjalan di atas air." Yesus berkata, "Silakan. Kalau engkau percaya dengan kuasa Tuhan, engkau pasti bisa." Petrus bisa. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang di awal itu semangat. Tetapi ketika dalam perjalanan, di tengah perjalanan, banyak masalah, banyak tantangan, Petrus mulai merasakan kakinya mulai dipukul, ombak sana sini. Dia mulai gelisah, dia mulai khawatir, dia mulai takut, aduh ini di tengah laut. Kalau saya tenggelam, mati saya, habis saya. Dan itu terjadi. Kepercayaannya mulai goyah dengan Tuhan. Dia mulai ragu dengan kuasa Tuhan, padahal dia sudah melangkah. Bisa. Jangan sampai saya katakan tadi, di tengah perjalanan kita akhirnya kita mundur. Akhirnya kita terhenti oleh karena banyaknya masalah. Markus tadi berkata itu baru permulaan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman. Gempa sana sini, iya. Baru-baru di Manado, satu kampung dihajar oleh banjir bandang. Satu kampung. Bahkan gereja yang kokoh, gereja yang besar bisa dibawa oleh banjir bandang. Banyak yang terjadi. Tetapi dia berkata itu baru penderitaan, itu baru permulaan menjelang akhir zaman, belum apa-apa. Berarti akan ada yang lebih dahsyat lagi. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap apa belum? Tapi saya percaya kita semua sudah siap. Amin. Karena untuk masuk ke sana itu prosesnya besar. Untuk mencapai satu tujuan kita prosesnya besar. Nah, agar kita kuat, apa yang harus kita lakukan?
Mazmur pasal 1 ayat yang kedua berkata di sana. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus suka dengan firman Tuhan. Orang berkata baca, saya nggak ngerti, atau kok ini kayaknya musuh banget buat saya. Puji Tuhan, karena kita masih diingatkan. Kita harus suka dengan firman. Setiap hari, setiap saat kita harus merenungkan firman itu. Taurat itu siang dan malam. Siapa itu firman? Yohanes 1 ayat 1 berkata, dia adalah Yesus sendiri. Ketika kita suka dengan firman, kita suka dengan Yesus. Ketika kita cinta dengan firman, ketika kita cinta dengan firman, kita cinta dengan Yesus. Suka dengan firman, merenungkan firman. Apa yang terjadi, renungkan dan katakan, ini memang harus terjadi. Ketika kita dengar sana sini terjadi peperangan, gempa sana sini, kita kembali kepada firman. Dia berkata, Markus berkata, itu memang akan terjadi dan harus terjadi, harus digenapi. Itu menjadi perenungan bagi kita. Maka ketika kita suka merenung firman, kekuatan kita dapat di sana. Tetapi kalau kita tidak suka renung firman, tidak akan ada kekuatan kita akan terima. Enggak ada kekuatan firman yang kita akan dapat dalam hidup kita. Enggak ada. Tetapi ketika kita suka merenungkan firman itu, dikatakan siang dan malam, maka ada kekuatan yang akan kita terima di sana. Ada kekuatan yang kita akan terima di sana. Yosua 1 ayat 7 dan 8 berkata di sana bahwa kalau kita merenungkan firman, maka perjalanan kita, hidup kita dibuat berhasil, dibuat beruntung. Yosua 1 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh? Ya itu kita dengar perang sana sini, terjadi gempa bumi sana sini, itu kita dengar. Tetapi dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan kita akan berhasil, perjalanan kita akan beruntung, kita akan terluput dari setiap persoalan kalau kita dikatakan memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan itu siang dan malam dalam hidup kita. Maka perjalanan kita, jaminannya dia buat beruntung, dia buat berhasil. Anak-anak muda, kita punya cita-cita, selesai sekolah saya mau apa? Selesai kuliah saya mau apa? Kalau engkau suka dengan firman, kalau engkau suka merenungkan firman, percayalah seperti yang dikatakan kepada Yosua, perjalananmu akan berhasil. Cita-citamu engkau akan capai. Bagaimana mereka yang di luar itu masalah mereka. Tetapi kembali kepada firman, ini ditujukan kepada kita orang percaya. Kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau beruntung, yuk sukakan firman. Nggak susah kok sekarang. Di sini ada, mau dimanapun tinggal buka. Kalau dulu saya ingat belum ada begini, ada Alkitab kecil. Ya, kecil banget. Itu yang kita suka bawa. Ya, dimanapun membuka, walaupun harus karena kecil tulisannya. Sekarang nggak susah lagi. Karena kalau kita mau pergi-pergi bawa Alkitab gede, wah,
Mereka bilang ini penginjil. Tapi sekarang enggak ada. Dimanapun kita bisa baca, dimanapun kita buka, mereka nggak tahu kita lagi buka Alkitab atau buka apa, nggak tahu. Jangan kebalik. Di gereja mereka tahu kita buka Alkitab, tetapi ternyata enggak. Nah, renungkan, sukakan firman, supaya perjalanan kita berhasil, supaya perjalanan kita beruntung. Harus dan harus. Dan jangan pernah kita berkata seperti pengalaman-pengalaman dari murid. Saya bisa, saya hebat. Ternyata nggak bisa atasi. Saya pinter. Pinter itu dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kita harus suka akan firman. Nah, yang kedua, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan mengatasi setiap persoalan, Yakobus berkata, Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16, di sana Alkitab berkata bahwa Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sudah suka akan firman. Yang kedua, kita suka akan doa. Kita suka akan membangun hubungan terus dengan Tuhan. Karena ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa. Kepada siapa kita harus menyampaikan hal-hal yang terjadi? Ketika kita dengar seperti Markus berkata, di sana sini kacau semua, kita juga bisa sampaikan, terima kasih Tuhan karena Engkau buktikan firman-Mu itu benar, ya dan amin. Lewat apa? Kita ngobrol dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan lewat doa. Suka akan doa, menyampaikan hal-hal yang pribadi dengan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, sampaikan kepada Tuhan. Dalam kisah ini yang Yakobus ceritakan, dia mengulang kisah Elia ketika Elia menghentikan hujan 3,5 tahun nggak turun. Cuma dengan apa? Dengan doa. Ketika 3,5 tahun berlalu, dia kembali berdoa dan disampaikan supaya hujan turun. Saat itu juga turun hujan. Firman Tuhan berkata, Yakobus berkata, Elia itu manusia sama seperti kita, dia nggak lebih. Cuman kelebihannya dia suka akan doa. Dan saya percaya kita sama dengan dia. Secara manusia sama, nggak lebih. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab itu dia pernah kata, Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Karena di sana ada kekuatan Tuhan. Karena di sana ada kuasa Tuhan dalam doa. Hal yang ketiga, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita dengar sana sini, perang sana sini, kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Lewat apa? Pujian, penyembahan. Karena Alkitab berkata, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yuk bangkit kita menjadi penyembah-penyembah, menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Kita dengar sana, tidak usah teriak sana, tidak usah teriak sini. Kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur saja dengan apa yang sedang terjadi. Tidak usah pusingkan apa yang terjadi. Karena itu memang harus terjadi, kata Alkitab. Yesus sendiri berkata itu harus terjadi. Yang harus kita melakukan apa? Memuji Tuhan. Pengalaman yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara Filipi pada waktu itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25. Ketika mereka ada di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya memuji, mereka hanya menyembah, mereka hanya berdoa kepada Tuhan. Karena mereka tahu kekuatan pujian, penyembahan dan doa itu sangat besar. Sehingga ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan,
apa yang terjadi? Pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan keselamatan terjadi di sana karena kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat menerima Yesus. Jadi apa yang harus kita kerjakan dengan situasi seperti ini? Yuk, bangkitkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bangkitkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Orang berkata, susah Pak, lagi masalah, lagi persoalan. Jangankan memuji, jangankan menyembah, ngomong aja gak bisa. Gak bisa begitu. Naikkan pujian, naikkan penyembahan. Bangkitkan pujian penyembahan itu kita kepada Tuhan. Maka percayalah, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka terlepas dari belenggu. Kita bisa bayangkan mereka sudah dimasukkan ke dalam penjara, masih dirantai lagi. Mau lepas gimana? Masih dirantai lagi, di dalam penjara, dikunci lagi pintunya. Bisa dibayangkan penderitaan yang mereka alami. Tetapi membebaskan mereka dengan apa? Dengan doa dan pujian penyembahan. Jam berapa mereka menyembah? Ayat yang ke-25 Kisah Para Rasul 16 berkata, tetapi kira-kira tengah malam. Yang kita kenal tengah malam itu jam berapa? Yang kita tahu tengah malam itu kita lagi terlelap. Kita nggak mau tengah malam, nggak mau tahu tengah malam itu jam berapa. Tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Pujian yang kita tujukan kepada Tuhan, ketika orang dengar, itu akan membuat mereka enak. Apalagi dalam situasi mereka sama-sama dalam penjara. Waduh, enak. Sehingga jangan heran Allah bekerja di sana. Allah nyatakan kuasanya, Allah nyatakan kekuatan kepada Paulus dan Silas. Dan saya percaya demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita serahkan hidup kita, apapun yang kita dengar, enggak usah khawatir. Kata Alkitab tadi, kata Markus bilang, jangan gelisah hati, tetap tenangkan. Sebab itu dia berpesan kepada Yosua, teguhkan hati. Jangan kecut, apalagi tawar hati. Jangan. Ketika engkau menghadapi persoalan, tetapi engkau harus tetap kuat. Yang terakhir, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Sudah dapat kita baca di tempat ini di rumah. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah, yang keempat adalah mau dibentuk oleh Tuhan. Saya katakan tadi, nggak enak kalau Tuhan yang bentuk. Dia katakan, tetapi harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, bukan dari diri manusia. Mau dibentuk oleh Tuhan, karena kalau Tuhan yang bentuk, ada kekuatan di sana. Kalau Tuhan yang bentuk, kekuatan itu melimpah-limpah dalam hidup kita. Mau diproses oleh Tuhan, masuk dalam proses itu. Jangan berkata ketika kita mau diproses, enggak, saya enggak mau. Yang kisahmu yang enak-enak aja, enggak. Kita harus masuk di sana. Karena kita dikatakan kita adalah tanah liat. Kita enggak lebih dari sana. Untuk menjadi bejana yang baik, untuk menjadi bejana yang indah, kita dibentuk. Jangan lihat yang bagusnya, tetapi prosesnya. Dari tanah diambil, diinjak-injak, keluarin semua kerikil-kerikil, semua batu-batu yang ada. Habis itu dibentuk, sudah jadi enggak bagus, dihancurin lagi. Setelah jadi bagus, dibakar. Ketika hasilnya dibakar, ada yang pecah, dihancurin lagi, dibuat baru lagi. Enggak enak prosesnya. Tetapi ketika dia jadi, ketika dia sudah dibakar, nggak ada pecah, mulai dicat, mulai dilukis, jadi indah.
Jangan lihat indahnya, tapi prosesnya. Demikian juga kita akan indah pada waktunya. Tapi kita harus masuk dalam proses itu, harus melewati yang namanya ujian, harus melewati yang namanya tantangan untuk kita menerima satu kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Efesus berkata dia akan bekerja dalam hidup kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Saya rindu kita akan menyanyikan pujian. Ku tidak takut sebab Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak akan bimbang karena Dia Allahku. Jadikan itu satu motivasi, jadikan itu satu kekuatan pujian ini, atau jadikan itu pengakuan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Haleluya. Tidak
proses tantangan itu, tetapi kemenangan Engkau sudah siapkan bagi kami yang terus kuat di dalam Tuhan, yang terus suka akan firman, yang terus bangun hubungan kami dengan Engkau lewat doa, pujian, penyembahan. Dan yang terlebih, kami mau diproses oleh Tuhan, sehingga kemenangan itu kami akan dapat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak proses yang kami hadapi, tapi kami percaya kemenangan juga itu kami akan alami. Amen. Sebab itu terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Biarlah itu termeterai dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk kami terus berjalan melangkah di hari-hari kami yang akan datang. Untuk kami tidak gelisah, untuk kami tidak takut, tetapi kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan kuasa-Mu dan otoritas Allah, kami rindukan itu selalu ada dalam hidup kami. Karena itu adalah perlengkapan rohani bagi kami, untuk kami masuk sampai pada tujuan hidup kami yang sesungguhnya, yaitu kepada surga yang kekal. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus yang akan menyampaikan dalam hidup kami. Segala kemuliaan, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Engkau yang semakin ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Dan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ramli Kawato yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar kita terus berdoa, biar hambanya terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga terus banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan. Terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL Singers, pemusik, multimedia, asyir persembahan, petugas protokol yang ada tuh. Biar semua diberkati oleh Tuhan. Layani Tuhan selagi Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita melayani. Amin. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini beribadah, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman kita, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. puji Tuhan, doakan untuk Bapak Gembala yang saat ini masih ada di Manado, karena tadinya rencana mau langsung pulang minggu kemarin ya, cuman pas ada pelayanan mungkin di sana, jadi belum sempat hadir. Kita tidak tahu kalau kapan balik, mungkin minggu besok. Kita doakan biar Tuhan tolong, bahkan Tuhan sertai kembali dengan keadaan yang selamat. Puji Tuhan, itu saja
Oh iya, pengumuman untuk pengumpulan dana melalui penjualan produk. Jadi ini untuk kegiatan Diakonia WSP ya. WSP jadi wadah WSP mencari dana lewat penjualannya. Jadi untuk pengumpulan dana melalui penjualan produk makanan minuman di gereja sesuai dengan arahan Bapak Gembala dilakukan dalam bentuk sumbangan produk yang omsetnya sepenuhnya digunakan untuk dana diakonia, bukan dalam bentuk konsinyasi titipan untuk jual produk ya. Itu saja. Dan untuk selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saya hanya mau menjelaskan sedikit tentang tadi diakonia ya. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Gembala, karena pengumpulan dana ini sebetulnya sifatnya merupakan kita jemaat diajak untuk berkorban. Jadi sistem yang diterapkan mulai saat ini adalah apabila ada jemaat yang mau ikut berjualan itu, kalau dulu kan bisa nitip terus nanti hanya misalnya apa ya, keuntungannya dari kita jualnya dinaikin harganya, keuntungannya itu baru kita ambil. Nah kalau yang sekarang bukan seperti itu lagi. Jadi Bapak Gembala berharap apabila Bapak Ibu memang mau ikut menyumbang dalam bentuk produk saja atau misalnya dalam bentuk uang, nanti bisa dibuat makanan atau apa, tapi hasilnya omsetnya artinya seluruh hasil penjualannya itu masuk ke dana diakonia ini ya. Jadi sudah bukan lagi hanya keuntungannya, enggak ya, atau misalnya modalnya dikembalikan, enggak, termasuk modalnya itu masuk di situ gitu ya. Jadi memang benar-benar kita belajar untuk berkorban, untuk memberi ya. Itu untuk yang diakonia. Jadi hari ini juga ada penjualan makanan, mungkin lalu sudah buka PO, saya tidak tahu apakah masih ada lebih jumlahnya yang bisa dibeli on the spot, saya tidak tahu, tapi yang pasti sudah ada buka PO dari minggu lalu, dan untuk minggu depan kita juga ada penjualan makanan lagi ya. Nah kemudian satu lagi saya akan sampaikan untuk acara Natal kita. Jadi acara Natal kita sudah dibicarakan, sudah melalui rapat yang ada. Kita akan adakan pada tanggal 19 Desember hari Minggu. Dan dikarenakan situasi yang kita masih belum tahu, jadi ini case-nya masih naik turun, kita masih belum tahu nanti kebijakan seperti apa. Untuk amannya, tahun ini kita juga masih melakukannya secara online dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah hidup saling mengasihi. Ya, jadi terus bawa di dalam doa untuk acara ini, dan nanti juga kita akan kumpulkan dana setelah setelah pengumpulan dana untuk Diakonia WSP ini. Nah kemudian nanti dari setiap wadah akan diminta untuk mempersembahkan kayak pujian atau maksudnya ada acara. Dan karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk kita rame-rame semuanya gitu ya. Jadi nanti mulai minggu depan nanti akan ada Bapak Ibu yang akan dihubungi dari pihak koordinator acara untuk berlatih, untuk mempersiapkan diri untuk kita memberikan persembahan pujian pada acara Natal itu ya. Jadi itu nanti akan mulai minggu depan ya. Jadi akan mulai minggu depan. Jadi dalam tengah minggu ini nanti akan dihubungi siapa-siapa yang akan ikut di dalamnya. Mohon maaf yang tidak dihubungi bukan berarti tidak mampu, tapi belum maksudnya digilir ya nanti berikutnya. Jadi itu saja pengumumannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari senang kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang kami sudah nikmati Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami diberkati secara luar biasa Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menerima berkat yang ajaib daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, kami tetap ada dalam perlindungan, dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami bagi Bapak Gembala yang saat ini berada di Manado Tuhan. Engkau tolong Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Engkau menyertai dia Tuhan. Setiap pelayanan yang dia kerjakan Tuhan, Engkau sertai dengan tanda-tanda heran. Pengurapan-Mu Tuhan, mengurapi Tuhan senantiasa, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Minggu yang akan datang Tuhan, Bapak Gembala akan kembali ke tempat ini. Kami juga serahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu sempurna menjadi bagian hamba-Mu. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat GPDI Kota Wisata. Setiap kami ada pergumulan, setiap kami melewati proses di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya dan kami tahu bahwa di dalam setiap proses yang kami alami ada Engkau yang senantiasa memberi kekuatan bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami terus Tuhan menggantungkan diri kami kepadamu. Terus kami mengandalkan Engkau, berjalan bersama Engkau Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan lewati setiap proses dan keluar sebagai pemenang di dalam Engkau. Setiap pergumulan yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah jawaban bagi kami. Engkau sanggup menolong kami, dan Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang terikat Engkau sudah lepaskan oleh darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kemenangan bagi kami semuanya kami terima di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Tuhan GPDI Kota Wisata yang Kau percayakan kami semua ada di tempat ini. Pelayanan ini adalah milik-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Ikat kami seluruh jemaat-Mu dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami sama-sama bergandengan tangan, sehati sepakat Tuhan untuk bekerja bagi Engkau Tuhan, sehingga melalui keberadaan gereja ini Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Tuhan, negara ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet, menteri-menteri yang ada, anggota DPR semuanya, bahkan pemerintah daerah dari yang teratas sampai yang terbawah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan memimpin bangsa ini di dalam takut akan Engkau, dan Engkau terus berikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau berikan perlindungan-Mu bagi mereka Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Engkau terus berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau anugerahkan bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selama pandemi ini kami percaya Engkau juga ada di sini bersama dengan kami, dan kami akan lewati semuanya Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami akan menjadi pemenang di dalam Engkau. Kami akan melihat bahwa Engkau ajaib, bahwa di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Perjalanan kami Tuhan, anak-anak-Mu kembali ke rumah kami masing-masing, biar ada di dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Kembalikan kami kembali Tuhan, untuk bersama-sama beribadah pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus bekerja, Engkau terus bertahta di atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita akan terima berkat. Angkat kedua belah tanganmu di tempat ini, di rumah masing-masing. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
hiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyikan pujian ini.